Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara memasukkan nilai pada aplikasi penilaian kurikulum Merdeka yang sudah saya buat. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa pada aplikasi ini ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian penilaian berkaitan dengan capaian akademik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan capaian 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Perlu saya sampaikan bahwa 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini adalah capaian peserta didik ketika mengikuti kegiatan intrakurikuler atau mengikuti kegiatan proses belajar mengajar tatap muka sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu semuanya. Sehingga 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini untuk mengetahui seberapa perkembangan yang sudah dicapai oleh peserta didik yang berkaitan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik Ibu dan Bapak, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengisi identitas. Pada baris nama guru ini silahkan Ibu dan Bapak pilih nama sesuai dengan Ibu dan Bapak semuanya. Kemudian nomor induk pegawai ini sudah otomatis ketika Ibu dan Bapak menginputkan nama guru. Kemudian mata pelajaran silahkan Ibu dan Bapak pilih sesuai dengan tugas mengajar masing-masing. Kemudian silahkan pilih kelas. Kemudian untuk konsentrasi keahlian ini secara otomatis akan terinput ketika kita memilih kelas. Kemudian silahkan pilih semester. Kemudian pilih tahun pelajaran. Kemudian wali kelas ini akan terinput secara otomatis ketika kita memilih kelas. Kemudian nama kepala sekolah yaitu beliau Bapak Narimo Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Pangkat dan nomor induk pegawai secara otomatis sudah terinput. Baik Ibu dan Bapak, di sini ada navigasi atau kotak yang berfungsi untuk mempercepat kembali ke menu utama. Nah, Ibu dan Bapak, ini ada banyak sekali sheet yang ada di aplikasi ini, kurang lebih ada 62. Setiap sheet kami berikan navigasi untuk mempercepat kembali ke menu utama. Baik, langkah selanjutnya adalah mengisi lingkup materi dan tujuan pembelajaran dari setiap capaian pembelajaran. Untuk identitas mata pelajaran ini sudah terisi secara otomatis ketika kita mengisi identitas. Langkah selanjutnya yaitu mengisi capaian pembelajaran. Silahkan Ibu dan Bapak salin capaian pembelajaran pada capaian pembelajaran setiap mata pelajaran Ibu dan Bapak semuanya. Kita lihat yang pertama yaitu pada modul ajar yang sudah kita buat. Pada modul ajar yang pertama ini yaitu berkaitan dengan lingkup materi melakukan perawatan baterai. Nah, kemudian kita lihat capaian pembelajarannya. Nah, ini Ibu dan Bapak capaian pembelajaran. Ini kita salin. Kemudian kita masukkan pada capaian pembelajaran. Nah, ini Ibu dan Bapak. Kemudian lingkup materi tadi yang pertama yaitu melakukan perawatan baterai. Kemudian kita masukkan pada lingkup materi yang pertama, melakukan perawatan baterai. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak, untuk tujuan pembelajaran ini kita isi sesuai dengan yang ada di modul. Ini nanti berkaitan dengan nilai capaian pembelajaran. Nah,
Untuk tujuan pembelajaran ini masih kosong semua Ibu dan Bapak, karena kita belum mengisi tujuan pembelajaran. Jadi kalau sudah mengisi tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran di sini nanti akan muncul, baik TP1, TP2, dan seterusnya, tergantung seberapa banyak tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Tujuan pembelajaran ini ada dua Ibu dan Bapak, ini kita salin. Nah, ini yang tadinya masih kosong Ibu dan Bapak, ketika kita memasukkan di tujuan pembelajaran, nah ini ada keterangan Ibu dan Bapak, langsung ditulis dimulai kata kerja dengan huruf kecil. Nah, ketika kita mengisi tujuan pembelajaran, maka pada nilai capaian pembelajaran ini secara otomatis sudah muncul TP1. Kemudian kita salin lagi tujuan pembelajaran yang kedua. Double klik ya Ibu dan Bapak, double klik, paste. Kita ganti dengan huruf kecil. Nah, kita sudah memasukkan dua tujuan pembelajaran, maka pada nilai ini secara otomatis akan muncul TP1 dan TP2 sesuai dengan berapa banyak tujuan pembelajaran. Nah, pada modul yang pertama ini ada dua pembelajaran. Nah, langkah selanjutnya Ibu dan Bapak, kita kembali ke menu utama. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengisi nilai. Jadi langkah pertama tadi identitas sudah kita isi, kemudian mengisi tujuan pembelajaran sudah, kita akan mengisi nilai capaian pembelajaran yang pertama pada lingkup materi yang pertama, yaitu melakukan perawatan baterai. Nah, ini saya contohkan untuk nilai TP1, yaitu memahami perawatan baterai. Kita salin nilai yang sudah diperoleh oleh peserta didik, copy, kemudian kita salin, kemudian kita letakkan pada TP1 dengan cara klik kanan, paste spesial, value, OK. Nah, jadi tidak langsung di copy semuanya, sehingga nanti akan merubah dari format pada setiap sel penilaian ini Ibu dan Bapak. Kemudian yang kedua, melakukan bantuan starter. Nah, nilai yang sudah diperoleh oleh peserta didik ini kita salin, kemudian kita masukkan pada nilai TP2. Klik kanan, paste spesial, value, OK. Nah, kedua tujuan pembelajaran sudah ada nilainya Ibu dan Bapak semuanya. Nah, ketika kita sudah memasukkan nilai, maka pada sel penilaian ini akan berubah menjadi putih. Hal ini sebagai kontrol kita, apakah ada siswa yang terlewatkan belum dinilai. Satu contoh, ketika ini misalkan kita hapus, nah ini warnanya menjadi kuning, sehingga pada siswa ini belum diinputkan nilai atau belum memperoleh nilai. Kemudian Ibu dan Bapak, jika selnya ini merah, nah, ini dikarenakan target nilai yang sudah direncanakan, yang sudah disusun itu belum mencapai. Dalam hal ini saya contohkan target nilainya adalah 75, sehingga kalau nilainya di bawah 75, maka pada sel ini berwarna merah. Sehingga untuk nilai sumatif ini pun akan menjadi merah karena di bawah 75. Kita ganti 75, warna sudah berubah putih, di sini pun sudah berwarna hijau. Perlu saya sampaikan Ibu dan Bapak bahwa untuk penilaian itu ada nilai formatif dan ada nilai sumatif. Nilai formatif ini diperoleh atau dilaksanakan di awal atau selama proses pembelajaran yang digunakan untuk
memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan nilai sumatif itu diperoleh dari ulangan yang dilaksanakan di akhir pembelajaran, setiap tujuan pembelajaran, setiap materi ajar atau setiap lingkup materi. Nah, sehingga dalam hal ini kita sudah memperoleh nilai dari materi ajar yang pertama. Langkah selanjutnya Ibu dan Bapak, kita melihat capaian kompetensi. Bahwa capaian kompetensi ini ada dua, yaitu capaian kompetensi siswa yang sudah menunjukkan atau siswa yang sudah menonjol kemampuannya. Kemudian capaian yang kedua yaitu yang masih perlu bimbingan. Sehingga kita harus memeriksa semua dari peserta didik, kita pastikan apakah capaian kompetensinya sudah diperoleh oleh masing-masing peserta didik. Nah, dalam hal ini semua siswa sudah memperoleh capaian kompetensi. Nah, Ibu dan Bapak, untuk lingkup materi yang pertama ini terkait dengan nilai akademis sudah selesai. Kita sudah memasukkan tujuan pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran, kemudian lingkup materi. Kemudian yang kedua, kita sudah menilai baik tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2. Kemudian setiap siswa atau semua peserta dipastikan memperoleh capaian kompetensi, baik capaian yang sudah ditunjukkan kemampuan oleh anak-anak maupun yang perlu bimbingan. Langkah selanjutnya Ibu dan Bapak, kita harus menilai atau seberapa capaian dimensi profil pelajar Pancasila ketika peserta didik itu mengikuti proses pembelajaran yang berkaitan dengan lingkup materi yang pertama. Dalam hal ini yaitu melakukan perawatan baterai. Nah, hal ini tentunya kita harus melihat dari rancangan modul ajar yang sudah kita buat. Pada modul ajar ini, profil pelajar Pancasila yang diharapkan yang tumbuh pada anak-anak yaitu ada 4, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian gotong royong, dan kemudian bernalar kritis. Nah, masing-masing profil pelajar Pancasila ini elemen yang tepat pada materi ini yaitu akhlak kepada alam dengan subelemen lingkungan alam. Nah, sehingga pada aplikasi penilaian ini kita harus mengisi masing-masing peserta itu capaiannya apakah belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan maupun sangat berkembang. Baik, kita buka pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak kepada alam, yaitu lingkungan alam sesuai dengan yang ada di modul ini. Nah, di sini lingkungan alam. Maka kita harus membuka pada lingkungan alam. Kita klik. Nah, ini Bu dan Bapak. Ada berbagai rubrik penilaian sesuai dengan yang sudah kita rancang. Maka setiap peserta didik ini harus kita isi sudah seberapa capaian dimensi profil pelajar Pancasila terkait dengan akhlak kepada alam. Nah, sehingga contoh yang sudah saya peroleh dari penilaian ini yaitu terkait dengan tujuan yang pertama, memahami perawatan baterai, ini kita salin. Jadi untuk siswa 1 sampai 36 ini sudah memperoleh sesuai dengan perkembangan masing-masing. Ini kita salin, kemudian kita masukkan ke aplikasi penilaian. Klik kanan, paste spesial, value, oke. Nah, ini sudah kita masukkan Ibu dan Bapak.
Sehingga untuk capaian yang pertama ini terkait dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu akhlak kepada alam. Kemudian yang kedua yaitu mandiri pada elemen regulasi diri dengan subelemen inisiatif kerja. Kita buka mandiri, kemudian inisiatif kerja. Nah, ini kita buka Ibu dan Bapak. Di sini ada berbagai rubrik terkait dengan tingkat perkembangannya. Sama seperti tadi, bahwa kita mengisi capaian dari masing-masing peserta didik. Nah, ini sudah memperoleh tingkat perkembangannya Ibu dan Bapak semuanya. Kita salin, kemudian kita masukkan. Kita kembali ke menu, kembali ke modul, kemudian gotong royong, yaitu elemen berbagi, kemudian subelemen kebersamaan. Gotong royong, kemudian berbagi, kebersamaan. Kita buka. Nah, kemudian nilai atau capaian dimensi profil pelajar Pancasila pada dimensi ini yang sudah dicapai oleh peserta didik, kita salin, kemudian kita masukkan pada aplikasi. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu bernalar kritis, elemen memproses gagasan, kemudian pada subelemen identifikasi klarifikasi. Kembali ke menu, kemudian pada dimensi bernalar kritis, yaitu memproses gagasan, identifikasi atau klarifikasi. Kita buka. Nah, capaian yang sudah diperoleh kita salin, copy, kemudian paste spesial value. Nah, untuk lingkup materi sudah selesai Ibu dan Bapak semuanya. Jadi nilai akademik sudah dimasukkan, kemudian untuk 6 dimensi profil pelajar Pancasila, diantaranya pada materi ini yang muncul diharapkan yaitu ada 4 profil pelajar Pancasila. Nah, itu dan seterusnya Ibu dan Bapak. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua ataupun untuk lingkup materi yang kedua, jika di capaian pembelajaran ini masih ada beberapa lingkup materi pembelajaran, maka ini diteruskan sampai dengan selesai. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini kembali ke menu. Nah, setiap capaian pembelajaran itu meliputi 3 bagian ini, yaitu tujuan pembelajaran, nilai capaian pembelajaran, kemudian capaian kompetensi. Hanya setiap capaian pembelajaran ini, setiap capaian pembelajaran ada seberapa banyaknya lingkup materi. Maka tergantung dari Ibu dan Bapak untuk menganalisis dari capaian pembelajaran itu. Suatu contoh, pada capaian pembelajaran yang pertama ini, di samping melakukan perawatan baterai, juga ada materi terkait dengan overhaul sistem penerangan dan sistem lampu tanda serta sistem tanda. Nah, maka ini lingkup materi yang kedua. Maka ini kita masukkan ke dalam aplikasi ini, yaitu overhaul sistem penerangan dan sistem lampu tanda. Overhaul sistem penerangan dan sistem tanda.
Nah, kemudian Ibu dan Bapak, berapa tujuan pembelajaran yang ada di modul ini kita lihat. Capaian pembelajaran sama tentunya dengan yang tadi. Kemudian ini ada dua tujuan pembelajaran. Nah, ini kita salin, kemudian kita masukkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua juga kita masukkan. Ini kita ganti huruf kecil, ini kita ganti huruf kecil. Kemudian langkah selanjutnya kita mengisi ke tujuan pembelajaran, baik 1 maupun 2 pada lingkup materi, overhaul sistem penerangan dan sistem tanda. Ini saya contohkan nilai yang sudah diperoleh untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita salin, copy, kemudian paste spesial, value, oke. Kemudian untuk nilai yang kedua, kita salin, copy, klik kanan, paste spesial, value, oke. Nah, nilai untuk lingkup materi yang kedua sudah kita inputkan. Kemudian kita cek kembali capaian kompetensi. Nah, tentunya ini berubah Ibu dan Bapak. Karena apa? Karena kita menambahkan lingkup materi, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian nilainya pun ini semakin bervariasi. Kemudian hasil dari penilaian ini tentunya yang paling menonjol atau yang sudah paling ditunjukkan kemampuan oleh peserta didik itu seperti apa, kemudian yang perlu bimbingan itu bagaimana. Nah, itu berdasarkan dengan perolehan nilai akademik yang sudah dicapai. Kemudian setelah itu kita memasukkan capaian dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bu dan Bapak, untuk profil pelajar Pancasila ini ada tentunya berbeda ini Bu dan Bapak. Untuk profil pelajar Pancasila dimensinya sama, beriman bertakwa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Namun yang berbeda adalah pada elemen. Nah, yang pada pembelajaran ini elemen pada beriman bertakwa sub elemennya adalah integritas. Maka kita kembali ke menu utama. Menu utama, kemudian beriman bertakwa pada sub elemen integritas. Nah, ini Bu dan Bapak, ini kita buka. Kemudian capaiannya ini kita masukkan, copy, kemudian klik kanan, kita masukkan. Nah, ini rubrik-rubrik ini Bu dan Bapak, ini sesuai yang kita susun, di mana ada sangat berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, kemudian belum berkembang sesuai dengan capaian masing-masing peserta didik. Kemudian ada lagi yaitu disiplin diri pada dimensi mandiri. Disiplin diri ini kita copy, pada dimensi mandiri, yaitu pada subelemen disiplin diri. Disiplin diri. Nah, ini kita buka Ibu dan Bapak. Kemudian kita pastekan di aplikasi. Kembali ke menu utama, kita lihat lagi di modul gotong royong pada sub elemen kerjasama. Gotong royong pada sub elemen kerjasama. Nah, ini kita buka, kemudian hasilnya
yang sudah diperoleh masing-masing peserta didik, kemudian kita pastekan. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu bernalar kritis pada sub-elemen mengajukan pertanyaan. Bernalar kritis mengajukan pertanyaan. Ini kita buka, kemudian berdasarkan dengan rubrik yang ada, yang sudah kita susun, maka masing-masing perolehan dari peserta didik sebagaimana contoh ini kita salin, kemudian kita masukkan paste spesial value oke. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk lingkup materi yang kedua ini sudah selesai. Kita sudah memasukkan capaian akademik, kemudian kita juga sudah memasukkan capaian dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini dan seterusnya Ibu dan Bapak tidak saya masukkan satu persatu. Kemudian kita kembali ke menu utama. Di menu utama ini setelah selesai satu semester Bu dan Bapak, maka ada rekap nilai rapot. Nah, rekap nilai rapot ini adalah hasil dari CP1, kemudian CP2, CP3 dan seterusnya. Dalam hal ini karena saya hanya memasukkan pada CP1, maka nilai yang diperoleh hanya CP1. Seandainya Ibu dan Bapak sampai misalkan 5 CP, maka di sini nanti akan secara otomatis akan tersusun atau terrekap dari 5 CP. Nah, rata-rata ini merupakan rata-rata dari capaian pembelajaran. Nah, kemudian di akhir pembelajaran misalkan akan dilaksanakan tes sumatif di akhir semester, maka nilai yang diperoleh dari peserta didik berdasarkan penilaian sumatif di akhir semester, ini contohnya ini Bu dan Bapak. Jadi pada penilaian akhir semester masing-masing siswa mempunyai nilai, maka hasilnya kita masukkan pada kolom nilai sumatif akhir semester, paste spesial value oke. Nah, tentunya Ibu dan Bapak untuk nilai rapot ini sudah akan terisi. Kemudian capaian kompetensi ini merupakan capaian kompetensi yang sudah paling ditunjukkan oleh peserta didik dan capaian kompetensi yang perlu bimbingan dari semua lingkup materi yang sudah diajarkan atau sudah dicapai oleh peserta didik. Nah, pada tahap ini sudah selesai Ibu dan Bapak, tinggal kita mencetak semua hasil inputan atau yang sudah kita masukkan, baik dari tujuan pembelajaran, identitas maupun nilai rapot ini. Untuk setting printer sudah saya sampaikan bahwa untuk kertas bisa dicetak dari kertas ukuran A4, batas atas, batas bawah, batas kanan dan batas kiri. Barangkali ini Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara memasukkan aplikasi penilaian yang sudah saya buat terkait dengan penilaian di kurikulum Merdeka. Tentunya banyak hal yang masih ada kekurangan, tentunya saya akan terus berusaha untuk memperbaikinya. Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.